pengolahan inti kelapa sawit. Palm kernel atau inti sawit adalah biji yang merupakan endosperma ataupun cangkang pelindung inti dan embrio atau inti dengan kandungan minyak berkualitas tinggi. Nah, kernel ini sendiri dihasilkan dari pemisahan daging buah selama proses pengolahan di pabrik kelapa sawit. Nah, yang menjadi parameter mutu inti sawit ini sendiri diantaranya yaitu kadar air dengan standar 8%, kadar kotoran dengan standar 8%, kadar inti pecah dengan standar 15 hingga 20%, lalu kadar berubah warna dengan standar 40%, lalu kadar minyak inti sawit dengan standar 46%, dan yang terakhir yaitu kadar ALB minyak inti sawit dengan standar 2%. Tahap-tahap proses pengolahan minyak inti sawit. Yang pertama, jembatan timbang yang berfungsi sebagai tempat penimbangan palm kernel yang dibawa ke pabrik dan hasil produk palm kernel oil, serta sebagai proses kontrol untuk mendapatkan rendemen dan kapasitas pabrik yang diinginkan. Selanjutnya adalah silo inti yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara inti sawit sebelum dikirim ke bunker inti untuk diolah. Bunker inti ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan ke kempa. Setelah itu akan dimasukkan ke screw press 1 yang berfungsi untuk memisahkan minyak inti sawit dan cake dengan cara pengempaan. Setelah di screw press akan dimasukkan lagi ke bunker cake yang berfungsi sebagai tempat pengumpanan cake ke kempa. Inti tahap 1 akan dilakukan setiap 4 jam sekali untuk menganalisa kadar air dan kadar minyak. Setelah di screw press tadi akan dimasukkan ke dalam bak screening yang berfungsi untuk penyimpanan sementara minyak kasar, untuk mengendapkan ampas minyak kasar, dan untuk mengikis ampas yang terdapat di dalam bak screening tadi. Setelah itu akan dimasukkan ke niaga filter yang berfungsi untuk memisahkan minyak kasar dan ampas sehingga diperoleh minyak bersih yang siap diolah ke tangki timbun. Setelah itu diambil contoh dari pembuangan akhir filter niaga filter tadi untuk diperiksa kadar air, kadar minyak, dan kadar kotoran setiap 4 jam sekali. Dan yang terakhir dimasukkan ke tangki timbun yang berfungsi untuk penimbunan palm kernel oil sebelum dikirim ke pabrik untuk pengolahan selanjutnya atau diekspor ke luar negeri. Itulah gambaran dari pengolahan proses-proses minyak inti sawit. Berikut adalah mekanisme diagram alir inti sawit menjadi minyak inti sawit. Yang pertama dimulai dari pengambilan kernel dari kebun, selanjutnya ke tahap timbangan sistem digital. Penimbangan dilakukan sebagai proses kontrol untuk mendapatkan rendemen dan kapasitas pabrik yang diinginkan. Penimbangan dilakukan pada truk pengangkut inti sawit, truk pengangkut PKO, dan truk pengangkut sisa-sisa dari proses screw press yang masuk sebelum diolah dan sesudah diolah. Kelakuannya sama seperti halnya dengan proses penimbangan pada pengolahan minyak sawit pada umumnya. Selanjutnya masuk pada tahap loading bay, yaitu sebagai tempat pembongkaran inti sawit yang masuk dan juga sebagai tempat penyimpanan inti sawit sementara sebelum dikirim ke silo penyimpanan. Dari loading inti selanjutnya masuk pada tahap silo inti yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti sawit sementara sebelum dikirim ke bunker inti untuk diolah lebih lanjut. Selanjutnya masuk pada tahap bunker inti, yaitu sebagai tempat pengumpulan inti sawit ke kempa. Di bunker inti sawit ini, sawit diambil, contohnya yaitu inti sawit yang mau diolah dari seluruh kempa, kemudian dikumpulkan menjadi satu, lalu diaduk rata, dilakukan selama 4 jam sekali untuk dianalisa asam lemak bebas atau ALB, dan juga dilakukan analisa kadar air dan kadar kotoran. Selanjutnya masuk pada proses screw press pertama. Fungsinya yaitu memisahkan minyak inti sawit dan cake atau gumpalan ampas yang bercampur dengan biji dengan cara pengempaan. Selanjutnya masuk pada proses bunker cake.
di mana berfungsi sebagai tempat pengumpulan cake ke gempa. Pengambilan contoh cake dari ular-ularan di bawah ke gempa. Inti tahap pertama yaitu dilakukan setiap 4 jam sekali untuk dianalisa kadar air, kadar minyak. Selanjutnya masuk pada tahap screw press kedua yang berfungsi untuk memisahkan minyak dan meal dengan cara penekanan atau pressing. Tempat pengambilan contoh titik sampel PKM diambil dari ular-ularan di bawah gempa cake yang tahap kedua dilakukan setiap 4 jam sekali untuk dianalisa kadar air dan kadar minyaknya. Selanjutnya masuk pada bak screening yang berfungsi untuk menampung sementara minyak kasar dan mengendapkan ampas minyak kasar untuk mengikis atau menyerap ampas yang mengendap dalam bak screening. Selanjutnya adalah proses niaga filter, yaitu berfungsi memisahkan minyak kasar dengan ampas sehingga diperoleh minyak bersih siap ke tangki timbun. Tempat pengambilan contoh buangan ampas X filter niaga, titik sampel, contoh diambil dari corong pembuangan akhir. Dilakukan setiap 4 jam sekali untuk dianalisa kadar air, kadar minyak. Tempat pengambilan contoh dari keran pipa oil, filter niaga ke tangki timbun. Selanjutnya adalah masuk pada tahap tangki timbun yang berfungsi untuk menimbun sementara PKO sebelum dikirim ke pabrik pengolahan selanjutnya. Selanjutnya adalah beberapa stasiun pendukung. Yang pertama yaitu stasiun pembangkit tenaga yang terdiri dari kettle uap atau boiler dan kamar mesin. Kettle uap ini berfungsi sebagai bejana yang digunakan sebagai tempat untuk memproduksi uap atau steam sebagai hasil pemanasan air pada suhu tertentu untuk digunakan di luar bejana tersebut. Kamar mesin. Kamar mesin ini berfungsi sebagai tempat alat-alat pembangkit tenaga listrik, baik berasal dari turbin atau tenaga uap menjadi gerak maupun diesel genset, yaitu energi solar menjadi energi putaran. Selanjutnya adalah laboratorium. Laboratorium itu berfungsi sebagai pusat pengendali proses dan kualitas yang dihasilkan selama dan sesudah proses produksi berlangsung. Hasil-hasil analisis laboratorium ini digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan proses produksi. Sekian pemaparan dari pembuatan minyak inti sawit. Terima kasih.